Welcome back to my vlog. Kembali bersama kita Ribet Riris, Bella, Tessa. Jadi sekarang kita mau ngapain ya? Kita mau baca puisi. Bukan Oke, kita bareng-bareng gak sih nyebutnya? Kita mau Bedah buku. Kita akan bedah buku Laki Harimau dari Eka Kurniawan. Eka Kurniawan ini menuliskan Laki Harimau yang diterbitkan oleh PT Gramedia di tahun 2004. Kita aja belum lahir Iya, ya? sumpah kita aja belum lahir. Ada 190 halaman, bisa dibilang ini cukup tebal ya untuk novel pada umumnya, dan juga ini adalah buku fiksi. Sepanjang buku sekarang seputar Eka Kurniawan. Dan Eka Kurniawan ini jurusan filsafat Universitas penasaran ya. Universitas Gajah Mada. Kalian tahu gak sih Eka Kurniawan? Aku sih tahu ya satu karya yang judulnya Cantik Itu Luka yang sempat di-review banyak orang. Pokoknya review TikTok tuh udah banyak banget. Kan yang tadi udah Lu dibaca. tahu juga? Gils. Jangan meremehkan saya ya. Kacau. Ada judul novel yang dibuat sama Eka Kurniawan itu yang judulnya Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar. Itu aku pernah nonton filmnya. Gils film. Iya, jadi itu novel yang difilmkan. Dia sampai sekarang masih berkarya gitu loh. Dan Anak pertama dan kita kan udah baca buku ini ya Iya, selama iya. 3 hari penuh. Tapi mungkin yang nonton ini tuh kayak ini kayak apaan sih ini 3 orang bikin video ngerekomen ini buku tapi apaan sih iya, si bukunya Laki gitu. Harimau kayak laki tampan kayak atau Harimau tampan. Iya. Aku bakal ngejelasin singkat tentang isi buku ini dari awal sampai akhir. Jadi dimulai dengan ada lelaki bernama Margio. Margio ini anak pertama dari 2 bersaudara. Dia punya ayah dan ibu lengkap. Ayahnya namanya Komar, ibunya namanya Nureni. Dan si Komar ini tuh kayak suka KDRT gitu sama keluarganya. Kayak Margio tumbuh dengan keluarga yang tidak harmonis. Beranjak dewasa, tahun udah berlalu, si Margio ini tumbuh menjadi orang yang suka kayak keluar rumah gitu. Karena dia gak nyaman sama isi rumahnya. Udah ayahnya suka KDRT, ibunya juga jadi gila gara-gara ayahnya KDRT. Ibunya tuh kayak suka ngomong kompor, suka ngomong panci gitu. Pada suatu hari dia pernah pergi ke hutan karena dia mau berburu babi hutan. Nah di hutan itu dia merasa kalau di sana tuh dirinya tuh dirasuki oleh harimau yang akhirnya punya dulu gitu. Harimaunya tuh warna putih berbulu angsa nih kayak yang ada di cover ini. Nah di saat itu juga mamanya tuh si Nuraini ini tuh lagi kerja di rumah seorang lelaki menjadi kayak pembantu gitu ya. Dia menjadi pembantu di rumah Anwar Sadat ini berkeluarga. Udah berkeluarga, punya 3 anak. Salah satu anaknya namanya siapa? Maharani. Si Margio ini ternyata memiliki perasaan ke Maharani dan plot twistnya lagi. Gak siap. Ternyata si Nuraini ini tuh punya hubungan spesial dengan si Anwar. Nah pada akhir pengelanaannya ini dia akhirnya sampai di rumah si Anwar. Dia nyamperin Anwar, terus dia nanya ke Anwar kayak gini. Lu kan udah hamilin mak gua, sekarang lu nikahin dong. Tapi kenapa jawabannya si Anwar itu? Apa? Dia jawab kayak gini. Enggak, saya kan gak cinta sama dia. Harimaunya langsung keluar dari tubuhnya, langsung tuh. Tapi ada plot twist, satu plot twist yang sebenarnya tuh sumber masalah dari buku ini. Tapi gak bakal kita ceritain dong. Yang Nah, jadi kan tadi kita udah dengerin nih sinopsis. Jadi aku mau menganalisis nih isinya. Temanya sih kalau dibilang campur ya. Kayak misalnya ada fantasi harimau dari lelaki harimau. Satu. Romantis. 2. Aduh, romantis itu tuh salah satu yang dominan sih menurut aku, dari kayak cinta harus terpisahkan. Nah, terus juga aku suka sama karakter-karakter, kayak setiap karakter tuh beda. Di buku ini tuh kayak gaya bahasanya itu banyak banget yang kayak nih di halaman pertama bunyi falsetto laut. Falsetto tuh
akrab dengan Padus kan. Coba gimana Coba kalau gimana? Padus? 1, 2, 3, 4. Haleluya, haleluya. Ini yang ditunggu penonton sih kayaknya. Jadi kesimpulannya deh, Jadi menurut aku ya, ini tuh seperti yang aku bilang tadi, gaya bahasanya tuh rada rumit gitu ya. Kayak bahasa ini tuh harus mikir 2 kali dulu kayak apa ini artinya. Kelemahan ini nggak anak kita harus baca 2 kali, tapi kelebihannya jadi kayak kita terlatih gitu loh. Iya. Otaknya terlatih. kosakata kita luas. Nah, kosakata kita juga jadi makin luas, bahasa-bahasa baru dapat kita temui di sini. Dari aku covernya sih kurang menarik untuk orang-orang yang kalau beli buku dari lihat covernya. Oke aku ya, aku sih pengen bahas dari ending ya. Kayak endingnya menurut aku tuh kayak kurang memuaskan. Karena udah ini dari rangkaian A, B, C, D, O. Kita rating 1, 2, 3, 8,5. Kita masuk ke sesi Cerdas cermat gak sih? dan yang menang dapat apa nih? Yang mbak 95. ya. Aku pengen kalian sebutin satu pesan yang benar-benar keluar dari pikiran kalian saat itu juga ketika membaca Lelaki Harimau. Ternyata cinta itu tidak harus dibalas. Cincana ting ning ning ning. Lanjut. Quotes dari aku. Dan aku nih, kan tadi Riris nanya nih tokonya yang disuka nih. Sekarang aku mau nanya tokoh yang kalian gak Ini suka. jadi gak cerdas cermat gak sih? Tadi kita udah bahas tentang buku. Sekarang kita curcol Iya, ya tentang buku. Dimulai dari Bella tadi. oh iya lagi. Jawabannya aku Anwar. Kamu boleh santai itu mengambil After what we've been through. Oke, kami yang bertanya. Misalnya kalian bisa bikin ending sendiri. Ending apa yang bakal kalian bikin? Ending aku akan kubuat Maharani dan Margio menikah. Kalau gue sih endingnya Margio ya bisa membalaskan semuanya itu kepada Anwar, tapi tidak dengan cara membunuh sih, karena bagaimanapun itu kan salah dan juga Tapi emang Margio yang membunuh. Emang Margio yang membunuh? Oke ya, jadi kesimpulannya buku yang sangat baik, buku yang sangat bagus, buku yang sangat menambah wawasan kita. Yes. Apalagi kalau Eka Kurniawan yang buat. Waduh, aku mau rekomendasikan ini untuk orang yang suka sastra gitu. Kayak yang kayak apa ya, kayak fantasi tapi tetap ada nilai moral, nilai seni, budaya. Petualangan. Nah, satu kata buat buku ini. 1, 2, 3. Gox. Bye bye. Yeay. Bye bye. Sampai bertemu lagi Sama Ribet. Ribet. Terima kasih Bu Raisa. Terima kasih Bu Raisa. Terima kasih. Dadah.